Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama channel KJS. Kali ini kita akan melanjutkan soal SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian yang kelima. Seperti biasa ada 15 soal yang akan kita bahas bersama di sini. Sebelum masuk kita ke pembahasan soalnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel KJS dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari KJS. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Kita mulai untuk soal yang pertama. Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan titik-titik pengadaan barang atau jasa. Apakah prinsip pengadaan barang dan jasa, atau kebijakan pengadaan barang dan jasa, atau C, tujuan dari pengadaan barang dan jasa, atau D, etika pengadaan barang dan jasa, atau pedoman pengadaan barang dan jasa. Untuk soal nomor 1 ini kita bisa lihat di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pada pasal 7 ayat 1, yaitu mengenai etika pengadaan barang dan jasa, di mana disebutkan tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ini merupakan etika dari pengadaan barang dan jasa ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kedua ya. Bekerja secara profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa merupakan titik-titik pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk soal nomor yang kedua ini juga sama dengan soal nomor 1 ya. Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 7 ayat 1 juga ya, mana disebutkan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang jasa merupakan etika pengadaan barang dan jasa. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ketiga ya. Yang bukan pertentangan kepentingan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang jasa, yaitu untuk menjawab soal nomor 3 ini kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 7 ayat yang pertama sebutkan bahwasanya semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa harus mencegah atau menghindari yang namanya pertentangan kepentingan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk soal nomor 3 ini yang ditanyakan yang bukan pertentangan. Nah, kita lihat juga di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 7 ayat yang kedua disebutkan ada beberapa pertentangan kepentingan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Kita lihat opsi yang A, PPK baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha. Kita lihat di dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan PPK atau Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan baik langsung ataupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia merupakan pertentangan kepentingan. Jadi ini merupakan pertentangan, berarti bukan jawabannya ya. Kita lihat opsi yang B, konsultan MK berperan sebagai konsultan perencana. MK kepanjangannya adalah manajemen konstruksi ya. Kita lihat di dalam pasal 7 ayat 2, konsultan MK atau konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana merupakan pertentangan kepentingan ya. Kita lihat opsi yang C, konsultan perencana dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana konstruksi yang direncanakannya dalam pekerjaan terintegrasi. Kita lihat di dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan konsultan perencana atau pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya merupakan pertentangan kepentingan kecuali di dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi.
Jadi untuk opsi yang C ini bukan pertentangan kepentingannya, karena di dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan konsultan perencana boleh bertindak sebagai pelaksana konstruksi untuk yang direncanakannya di dalam pekerjaan terintegrasi. Jadi opsi C ini merupakan jawaban yang benar ya. Kita lihat opsi yang D, direksi suatu badan usaha merangkap sebagai direksi pada badan usaha yang lain mengikuti tender atau seleksi yang sama. Ini juga bukan jawabannya. Istri dari seorang pokja konstruksi yang merupakan direktur perusahaan sedang mengikuti tender di suatu instansi pemerintah di tempat suaminya bekerja. Ini juga termasuk conflict of interest ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang keempat. Kontrak tahun jamak merupakan, ini pengertian kontrak tahun jamak seperti apa? Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 9. Kontrak tahun jamak itu merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat berupa yang pertama, pekerjaan yang pelaksanaannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran. Ingat ya, lebih dari 12 bulan dan lebih dari 1 tahun anggaran. Yang kedua, pekerjaan yang memberi manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Jadi itu kriterianya ya untuk kontrak tahun jamak. Nah, kita lihat opsinya. Opsi A, kontrak yang pengadaan barang atau jasa yang membebani anggaran sampai 1 tahun anggaran. Berarti bukan ya, karena disebutkan membebani anggaran lebih dari 1 tahun anggaran. Berarti ini bukan jawabannya. Kita lihat opsi yang B, kontrak dengan penyelesaian pekerjaan kurang dari 12 bulan. Sementara di kriterianya disebutkan lebih dari 12 bulan. Kita lihat opsi yang C, kontrak dengan pekerjaan memberi manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun anggaran dan paling lama 5 tahun anggaran. Tadi di kriterianya disebutkan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Jadi ini bukan jawabannya. Kita lihat opsi yang D, kontrak dengan pekerjaan memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Jadi jawabannya adalah opsi yang D ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kelima. Yang dilakukan penyedia jasa konstruksi setelah pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan, yaitu, jadi yang ditanya untuk soal nomor 5 ini, setelah penyedia konstruksi udah menyelesaikan pekerjaannya 100%. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi ini? Kita lihat ya di dalam peraturan ini, semua ada di dalam peraturan. Di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pada pasal 57 ayat 1 disebutkan, setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak. Ingat ya, 100% ini udah sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak. Jadi tidak ada yang kurang lagi ya. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Jadi setelah pekerjaan telah selesai 100% sesuai yang termuat di dalam kontrak, nah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Jadi di mana ini opsi jawabannya? Opsi yang D ya, mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Jawabannya adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang keenam. Tahap awal yang dilakukan PPK jasa konstruksi setelah pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan oleh penyedia, yaitu, nah untuk soal nomor 6 ini
Yang ditanyakan adalah setelah penyedia mengajukan secara tertulis untuk serah terima barang dan jasa, selanjutnya apa yang dilakukan oleh BPK Jasa Konstruksi. Nah, kita lihat di dalam peraturan lagi ya, di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pada pasal 57 ayat 2, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan oleh penyedia. Jadi di sini yang opsi yang melakukan pemeriksaan adalah opsi yang B ya. Jadi setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang dan jasa, maka PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Kita lanjut untuk soal nomor yang ketujuh. Yang termasuk ruang lingkup pengadaan dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yaitu ruang lingkup dari peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ini apa saja sih yang ruang lingkupnya? Ini bisa kita lihat di dalam peraturan ya, di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 disebutkan ruang lingkup pemberlakuan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yaitu sebagaimana dimaksud pada huruf A, termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang ketiga, pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran dari belanja APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada huruf A, termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Kita lihat pada opsinya A, pengadaan barang jasa pada badan usaha milik swasta. Bukan ya. Jadi yang disebut di sini adalah pada kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Jadi swasta bukan termasuk, bukan jawabannya. Kita lihat opsi yang B, pengadaan barang jasa yang berasal dari dana APBD. Nah, untuk yang B ini juga bukan kriterianya karena disebutkan tadi yaitu yang berasal dari belanja APBN atau APBD atau dananya APBN APBD yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman dalam negeri, hibah dalam negeri atau pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri ya. Jadi bukan termasuk. Opsi yang C, pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pinjaman dari luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi ini ya jawabannya ya, opsi yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor yang ke-8. Yang tidak termasuk dalam pengadaan yang dikecualikan di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Untuk soal nomor 8 ini dikecualikan dari peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Maksudnya adalah di mana suatu badan atau suatu instansi atau suatu usaha itu di dalam pengadaan barang dan jasanya tidak harus memenuhi ketentuan di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 atau mereka di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa boleh mengadopsi peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tetapi tidak harus berdasarkan ketentuan dari peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Itu ya kira-kira maksud dari dikecualikan. Kita lihat di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pada pasal yang kedua disebutkan dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan Presiden ini adalah yang pertama pengadaan barang jasa pada badan layanan umum. Yang kedua pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Dan D, pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kita lihat di opsi ini yang mana yang tidak masuk kriteria yang dikecualikan. Pengadaan barang jasa pada badan layanan umum. Ini masuk kriteria yang dikecualikan ya. Yang B, pengadaan barang jasa yang berasal dari dana APBD. Nah, ini tidak termasuk kriteria berarti dia jawabannya ya opsi yang B ya. Jadi untuk soal nomor yang ke-8 yang tidak termasuk pengadaan yang dikecualikan dari peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah opsi yang B, pengadaan barang jasa yang berasal dari dana APBD. Oke, lanjut untuk soal nomor yang ke-9. Yang termasuk dalam e-marketplace yaitu kita lihat di dalam peraturan Presiden nomor 16
tahun 2018 pada pasal 70 ayat 2, kita lihat marketplace pengadaan barang jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dan penyedia berupa yang pertama katalog elektronik, yang kedua toko daring, dan yang ketiga pemilihan penyedia. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah e-katalog. Oke, lanjut untuk soal nomor yang ke-10. Yang tidak termasuk keadaan tertentu dalam penunjukan langsung dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, yaitu untuk soal nomor 10 ini ada kriteria disebutkan di dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 pada pasal 38 ayat 5 dalam hal penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya ada beberapa kriterianya. Kriteria penunjukan langsung di dalam pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi yang pertama, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Yang kedua, barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, atau barang jasa lain yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini harus penunjukan langsung ya. Selanjutnya, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Selanjutnya, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Nah, ini harus penunjukan langsung. Selanjutnya yang E, pengadaan atau penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin kesediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Selanjutnya, pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Selanjutnya, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Selanjutnya, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Jadi itu beberapa kriteria dalam penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Kita lihat opsinya. A, hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Ini termasuk ya, termasuk kriteria. Jadi bukan jawabannya karena yang ditanya adalah tidak termasuk. Opsi yang B, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri presiden atau wakil presiden. Jadi ini juga termasuk kriterianya, jadi bukan jawabannya. Selanjutnya opsi yang C, pengadaan atau penyaluran benih unggul seperti benih padi, jagung, dan kedelai. Ini juga termasuk kriteria. Selanjutnya opsi yang D, permintaan berulang atau repeat order. Nah, ini bukan kriterianya ya. Permintaan berulang atau repeat order ini kriteria dari penunjukan langsung pada jasa konsultansi. Jadi ini bukan termasuk kriteria penunjukan langsung di dalam pekerjaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Oke, lanjut untuk soal nomor yang 11. Yang tidak termasuk keadaan tertentu dalam penunjukan langsung dalam pengadaan jasa konsultansi, yaitu, oke teman-teman, kali ini yang ditanyakan di nomor 11 adalah yang tidak termasuk kriteria dalam penunjukan langsung pada jasa konsultansi. Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 41 ayat 5 ada beberapa kriteria dalam penunjukan langsung pada jasa konsultansi. Yang pertama, jasa konsultansi yang dapat
dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Yang kedua, jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak paten yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapatkan izin pemegang hak cipta. Yang ketiga, jasa konsultansi di bidang hukum seperti konsultan hukum atau advokasi, pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya. Yang keempat, permintaan berulang atau repeat order untuk penyedia jasa konsultansi yang sama. Kita lihat opsinya di sini yang tidak termasuk kriteria dalam penunjukan langsung dalam jasa konsultansi adalah opsi yang C ya. Pekerjaan sarana dan prasarana utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang bersangkutan. Jadi ini opsi yang C ini merupakan kriteria penunjukan langsung pada pekerjaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya ya. Kita lanjut untuk soal nomor yang ke-12. Yang memeriksa administrasi hasil pengadaan barang dengan nilai 200 juta adalah. Untuk menjawab soal nomor yang 12 ini, kita lihat di dalam. Untuk menjawab soal nomor 12 ini, teman-teman harus memahami tugas-tugas dari setiap pelaku pengadanya, baik itu PPK, PPHP atau PJPHP atau Pokja dan PPTK. Di mana tugas dari PJPHP atau PPHP adalah memeriksa administrasi hasil pengadaan barang dan jasa. Di mana perbedaan antara PJPHP dan PPHP? Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 15 ayat 1, PJPHP memeriksa administrasi pekerjaan, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya bernilai paling banyak 200 juta. Dan jasa konsultansi bernilai paling banyak 100 juta. Jadi untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah opsi yang C ya. Jadi PJPHP memeriksa hasil pengadaan barang itu dengan nilai paling banyak 200 juta. Sementara di atas 200 juta untuk pengadaan barang yaitu diperiksa oleh PPHP. Untuk sekedar informasi, PJPHP atau PPHP telah dihapus di Perpres nomor 12 tahun 2021 ya, di perubahan dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Untuk memeriksa pengadaan barang jasa adalah dilimpahkan kepada PPK. Kita lanjut untuk soal nomor yang ke-13. Pengumuman RUP, kepanjangannya adalah Rencana Umum Pengadaan, pada kementerian atau lembaga dilakukan setelah penetapan. Jadi RUP ini diumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi diumumkan pada aplikasi Sirup. Nah, yang ditanya kapan ini diumumkan RUP pada kementerian atau lembaga. Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 22 ayat 1 disebutkan pengumuman RUP kementerian atau lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. Jadi jawabannya adalah opsi yang B ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-14. Pengumuman RUP pada perangkat daerah dilakukan setelah. Nah, untuk soal nomor 14 ini yang ditanyakan pengumuman RUP pada perangkat daerah kapan ini dilaksanakan. Kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 22 ayat yang kedua, pengumuman RUP pada perangkat daerah dilaksanakan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jadi untuk soal nomor 14, pengumuman RUP pada perangkat daerah dilaksanakan setelah Raperda tentang APBD disetujui oleh DPRD dan pemerintah daerah. Jawabannya adalah opsi yang C. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal yang ke-15. Yang bukan orientasi pemaketan barang jasa, yaitu di dalam pemaketan barang dan jasa ada beberapa orientasi atau kriteria pemaketan barang dan jasa. Dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 20 ayat 1, pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada yang pertama, keluaran atau hasil, yang kedua, volume barang atau jasa, yang ketiga, ketersediaan barang atau jasa, yang keempat, kemampuan pelaku usaha, yang kelima, ketersediaan anggaran belanja. Jadi yang mana di sini yang bukan kriteria atau orientasi dari pemaketan barang jasa? Yaitu
ketersediaan pelaku usaha ya, opsi yang B. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Oke teman-teman, demikian 15 soal tentang SKB CPNS Formasi Pengolah Pengadaan Barang Jasa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat, sukses selalu, salam CPNS.